Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Nabilah dengan NIM 224 dari Prodi Informatika dari kelas Sistem DKG. Di sini saya ingin memperkenalkan modul select dan order by. Nah, di sini ada A sampai I pembahasan. Yang pertama mulai dari A dulu yaitu select. Jadi fungsi baris ini itu untuk memilih dari semua kolom. Nah, kolomnya itu kolom dari mana? Kolom dari tabel employee gitu. Ini contohnya saya. Nah, jadi ini semua dari tabel employee itu muncul gitu, mulai dari employee ID, last name, first name, title, dan segala macamnya. Nah, terus untuk menampilkan tabel produk, customer juga sama caranya. Kita coba satu-satu. Nah, ini tampilan untuk tabel customer, lalu ini untuk supplier, dan yang ini untuk produk. Nah, lalu lanjut ke bagian select sebagian kolom. Nah, di tabel ini kan ada banyak, ada product ID, product name, supplier ID, kategori ID. Nah, jadi di select sebagian kolom ini kita tuh bisa mau menampilkan kolom yang namanya apa aja. Ada ini yang pertama menampilkan kolom nama depan, nama belakang, alamat, terus tanggal lahir sama awal tanggal masuk ke perusahaan. Nah, ini tinggal dijalankan. Berarti ya tulis aja select nama kolomnya, habis itu from apa? Kan from employees. Nah, itu tulis from employees. Nah, ini jadi yang tampil cuma ini saja, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga sama produk. Ingin menampilkan produk ID, produk name, unit price, harganya, sama stok barangnya, itu juga sama, tinggal mention nama kolomnya, habis itu dari tabel apa gitu. Ini sama. Nah, terus supplier ID, company name, country, negara, sama contact person atau phone-nya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yang C di bagian alias. Nah, di alias ini itu tuh maksud adalah mengganti namanya. Jadi di data ini mengganti nama di kolom ini ketika nanti ditampilkan, tapi tidak merubah nama kolom di database. Jadi database itu tetap nama, misalnya ini first name, namanya tetap first name, nggak diganti n depan gitu. Tetap, cuman ini tuh S atau alias itu hanya berlaku di tabel ini saja ketika ditampilkan. Contohnya ya, dari perintah di modul itu kan disuruh mengganti first name menjadi nama depan, terus last name-nya jadi nama belakang, address-nya jadi nama alamat, birthday-nya jadi tanggal lahir, hire date-nya jadi tanggal masuk ya. Coba dijalankan. Nah, ini nama depan tadi tulisannya N depan, bukan first name, jadi diganti. Terus nama belakang kan last name, jadi diganti nama belakang. Address jadi alamat, terus birthday jadi tanggal lahir, sama hire date jadi tanggal masuk, kayak gitu. Nah, itu sama juga sama yang lainnya ini. Product ID jadi ID prod, terus produk name tetap, unit price jadi harga, unit stok jadi stok barang ada berapa. Terus ini juga sama untuk suppliers, supplier ID tetap, terus company name-nya itu apa, nama perusahaannya, country-nya itu asal dari mana, sama phone itu sebagai contact person. Selanjutnya yang D, penggabungan kolom. Nah, jadi penggabungan kolom tadi kan contohnya itu sama last name-nya kan kolomnya itu beda ya, jadi last name sendiri, first name sendiri. Nah, ini bisa digabungkan dengan ini tuh namanya garis tegak lurus ya kalau saya itu nama umumnya. Jadi garis tegak lurus 2. Nah, jadi kenapa kok setelah digabungkan ini menjadi satu. Nah, ini maksudnya apa dari tanda petik terus spasi. Ini tuh di antara first name sama last name diberi spasi gitu. Jadi diberi spasi. Bentar. Coba kalau misalnya ini dihilangkan ya, spasinya dihilangkan, gini saja, nanti itu langsung tergabung gitu, tidak ada apa-apanya. Nah, ini kan nanti ada folio, tidak ada spasinya gitu. Jadi harus
ada spasinya kan supaya enak juga dilihatnya. Nah, lalu di modul itu ada tugas untuk antara first name sama last name diberi tanda koma. Jadi tinggal yang tadi ini yang spasi diganti jadi tanda koma gitu. Nah, ini kan koma. Terus di modul juga disuruh menggabungkan alamat. Jadi alamatnya itu dibikin mulai dari address, city, sama country gitu. Terus digabungkan dengan tanda koma. Nah, jadinya kayak gini. 49 Gilbert ST, UK gitu. Terus yang ini nama lengkap itu terdiri dari title, first name, last name, terus alamat jadi address, city sama country dijalankan. Nah, gitu. Jadi nyambung. Titelnya apa? Sales representatif, nama first name-nya Nancy gitu. Dan selanjutnya seperti itu. Lalu kolom bertipe tanggal. Kolom bertipe tanggal ini di sini dibahas tuh ada dua, now sama to call. Jadi now itu menampilkan tanggal dan jam sekarang gitu. Nah, ini kan tanggalnya 23 dan segala macam. Terus kolom bertipe tanggal ini jadi dari tanggal dari sekarang itu kan seperti ini ya. Nah, itu tuh bisa diganti jadi tulisannya itu hari dengan day, month, YY gitu. Jadi kalau YY itu menampilkan dua angka terakhir dari tahun, kalau month itu berarti bulannya, day itu berarti harinya. Nah, kalau mau ditulis angka dalam bentuk angka, ini nanti dalam bentuk nama, angka berarti di day. Jadi nanti jadi 1 sampai 31 kan maksimal. Terus kalau month, kan month nama, kalau itu sebagai tanggal. Jadi berarti nanti ada 1 sampai 12 kayak gitu. Coba dijalankan. Nah, jadi seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Nama, habis itu tanggal lahir, terus sekarang, date sekarang, Friday, Jumat, Mei 21 gitu. Seperti itu. Terus yang ini contohnya ya. Jadi birth date-nya dibikin jadi angka. Birth date-nya dibikin jadi angka semua. Nah, ini kan 12.08.1948. Sama juga dengan waktu sekarang. Lalu ini dibikin jadi itu berarti tanggal. Itu berarti nama harinya, tuh kan. 08 free day. Terus YY itu berarti tahun lahirnya. 63 berarti 1963. Seperti itu. Lalu selisih tanggal. Jadi selisih tanggal ini bisa menghitung dia itu umurnya itu berapa saat ini. Atau saya misalnya umurnya saat ini tuh berapa. Terus masuk di perusahaan itu sudah berapa lama. Bisa pakai selisih tanggal. Itu bisa pakai age now. Jadi tuh langsung nanti bikin selisih antara saat ini sama tanggal lahirnya. Nah, nanti ini yang muncul itu dalam bentuk tahun dan bulan gitu. Jadi untuk menampilkan tahunnya saja berarti extract year gitu. Nah, contoh ya. Kita jalankan. Nah, ini tulisannya itu kan kalau usianya berarti kan 72 tahun 4 bulan. Nah, ingin nulis usia dalam tahun saja berarti 72 aja yang diambil. Nah, seperti itu. Terus ini untuk employee ID, birthday, hire day, ya ini hire date sama birthday. Jadi dia ketika masuk ke perusahaan itu dia umur berapa. Nah, jadi usia masuk perusahaannya 43, 40 gitu. Ambil dari situ. Terus yang ini current date ini untuk tanggal sekarang. Jadi kalau now itu kan tanggal sama aja jamnya tadi kan kayak sampai detik. Nah, tapi kalau current date itu cuma tanggal, tahun, sama bulan saja gitu. Terus kalau masa kerja yang sekarang, jadi antara current date sama hire date. Ini tuh cara nguranginnya itu, cara selisihnya antara current date dikurangi hire date seperti itu. Sekarang dikurangi ketika dia masuk. Nah, muncul kan gitu. Selanjutnya perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, perhitungan ini contoh di sini hanya dicontohkan perkalian. Jadi nanti misalnya nih pengen menunjukkan perkalian gitu. Terus habis itu ingin ditampilkan tuh bisa. Jadi unit price
dikali 1,5. Jadi ini tugas dari modulnya itu menampilkan harga yang dapat harganya itu naik 50%. Berarti kan kalau naik 50% dikali 1,5. Berarti kan unit price dikali 1,5 S harga baru. Dan di sini ada harga baru, ada harga yang sebelumnya. Gitu. Terus nilai stoknya ini adalah dari harga barunya itu dikali sama stok. Jadi ketika nanti misalnya kejual semua itu nanti berapa gitu, hasilnya itu berapa. Nah, ini kalau yang ini sama, cuman ini mengalihkan antara unit price sama yang di order gitu. Jadi kan tadi stoknya, sekarang yang di order gitu. Nah, ini ketika yang di order 0 kan berarti 0 dikali 18, 19 kali 40, 160 seperti itu. Lanjut, order by. Nah, order by ini mengurutkan gitu. Jadi mengurutkan mulai dari entah dari terkecil hingga terbesar atau terbesar hingga terkecil. Nah, jadi ini ketika kasih order by, jadi normal saja 18, 19, 10 acak kan. Nah, ketika dipakai order by, jadi lihat dari unit price terkecil gitu. Jadi kalau misalnya, jadi di order by ini ada dua, ada ascending sama descending. Nah, kalau ascending itu ASC, descending itu DESC. Nah, ascending di awal itu pengaturannya emang ascending. Jadi kalau misalnya nggak ditulis ascending juga bakal ascending gitu. Jadi dari terkecil hingga terbesar. Nah, ini kan dari 2,5, 4,5, seterusnya. Ascending sama seperti yang sebelumnya saya bilang. Nah, kan 2,5, 4,5. Kalau descending, yang terbesar. Nah, dari 263, 123 gitu. Nah, limit 3 ini maksudnya apa? Jadi membatasi data yang ditampilkan hanya 3, sesuai yang limit. Nah, kan cuma 3. Kalau limit 5, berarti data yang ditampilkan ada 5, dan seterusnya. Nah, ini tugas dari modul order by units on order. Jadi, menampilkan produk name sama yang di order, habis itu dari terkecil. Lihat, ini 0,0000 sampai terbesar. Terus habis itu first name. Terus habis itu menghitung lama bekerjanya. Nah, menghitung lama bekerjanya diurutkan dari yang paling lama bekerja gitu. Dari yang paling iya itu dari yang paling lama bekerja. Oh, dari yang paling lama bekerja. Dari yang paling lama bekerja berarti tulisannya lama bekerja. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini order by kalau misalnya ada 2. Jadi nanti ini ketika dijalankan nanti diurutkan mulai dari terkecil mulai dari A sampai Z gitu. Nah, ini kenapa kok ada 2? Nanti kalau ada 2, kita mengikuti yang pertama dulu, company name. Itu misalnya nih nanti ada yang double, kayak ini F double, nanti itu yang di atas itu, yang descending, yang nilainya lebih tinggi, kayak gitu. Sampingnya. Nah, terus ini kayak begini, ini unit price setelah turun jadi turun dapat diskon, harga diskon. Nah, terus habis itu diurutkan mulai dari unit price yang terbesar, descending kan, berarti 9,7, 2,5 gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.